Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di channel YouTube Hardi Syahendra. Nah, pada kesempatan kali ini kami sedikit akan membahas terkait pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tentang semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami makin semangat dalam membuat kontennya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Nah, pada pembahasan pertama kita akan bahas terkait masalah makna semangat dan komitmen kebangsaan. Nah, yang pertama adalah hakikat semangat dan komitmen kebangsaan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, semangat berarti adalah kekuatan, kemauan, gairah untuk bekerja, dan berjuang. Nah, misalnya nih, di dalam bersekolah, kita tentu memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Itu salah satu merupakan kekuatan atau kemauan yang timbul pada diri kita. Nah, yang kedua adalah komitmen. Nah, komitmen ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu serta tanggung jawab. Sedangkan kata kebangsaan adalah ciri-ciri yang menandai golongan, perihal bangsa, mengenai yang bertalian dengan bangsa, kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara. Oleh karenanya, semangat dan komitmen kebangsaan dapat berarti bahwa semangat berjuang untuk melakukan sesuatu yang bertalian dengan bangsa. Nah, kemudian semangat kebangsaan dapat diartikan sebagai suatu dorongan untuk mempertahankan suatu bangsa dan memberikan dampak positif dalam perkembangan berbangsa dan bernegara. Nah, semangat kebangsaan ini timbul dari diri kita sendiri atau dari diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban demi kepentingan bangsa. Artinya bahwa ketika kita hendak melakukan semangat dan komitmen, maka kita rela mencintai yang namanya produk Indonesia dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, bagaimana rasa semangat dan komitmen ini agar dapat tumbuh dalam diri kita? Nah, kita harus memiliki dua sifat. Yang pertama adalah sifat nasionalisme. Nah, sifat nasionalisme ini adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu sendiri. Artinya bahwa ketika kita sudah memiliki rasa nasionalisme, maka rasa cinta kita kepada bangsa sendiri itu akan jauh lebih tinggi daripada tidak memiliki rasa nasionalisme tersebut. Yang kedua adalah kita harus memiliki sifat patriotisme. Nah, patriotisme di sini adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-segalanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya, serta semangat cinta tanah air. Artinya bahwa sikap patriotisme ini bersumber dari perasaan cinta tanah air sehingga menimbulkan kerelaan berkorban demi bangsa dan negaranya. Selain itu, sikap dan semangat patriotisme ini dapat melahirkan seseorang pejuang sejati. Nah, komitmen kebangsaan ini dapat ditunjukkan dengan sikap adapun sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Nah, berbicara masalah persatuan dan kesatuan, ini terdapat di dalam sila yang ketiga dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, dengan memilikinya persatuan dan kesatuan ini, rasa semangat dan kebangsaan ini dapat timbul dalam diri kita. Sehingga dengan adanya persatuan dan kesatuan, kita dapat mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah memiliki semangat berjuang mempertahankan kemerdekaan. Nah, salah satunya adalah dengan rajin membaca, rajin belajar, dan rajin mengikuti seluruh
aktivitas ataupun seluruh hari-hari besar yang diselenggarakan oleh pemerintah. Itu merupakan salah satu bentuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga adalah mendukung aktif agar tercapai cita-cita bangsa. Nah, adapun cita-cita bangsa kita ini adalah adil dan makmur. Jadi, ketika dilaksanakan namanya hari-hari besar 17 Agustus, memperingati Hari Pahlawan, kita harus berperan aktif dalam seluruh kegiatan tersebut. Dan yang keempat adalah memiliki semangat berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, sifat ini merupakan salah satu yang harus kita miliki dalam memiliki semangat dan komitmen dan kebangsaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu perkembangan periode semangat dan komitmen kebangsaan. Nah, ada 5 periode dalam semangat dan komitmen kebangsaan ini. Nah, yang pertama adalah periode sebelum pergerakan nasional. Nah, pada masa kerajaan di Indonesia telah muncul yang namanya semangat dan komitmen kebangsaan dalam melawan bangsa asing yang menjajah Indonesia. Nah, sehingga pada saat itu lahirlah beberapa pahlawan bangsa. Adapun antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Sultan Agung Mataram, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Kitapa di Banten. Nah, mereka lahir dalam masa sebelum pergerakan nasional. Nah, mereka berjuang di daerahnya masing-masing. Setelah mereka wafat pun, banyak orang yang melanjutkan perjuangannya melawan penjajah. Hal tersebut membuktikan bahwa semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah tidak pernah padam. Nah, perjuangan bangsa Indonesia waktu itu masih bersifat lokal, belum nasional, dan tidak membawakan hasil yang besar, karena pada saat itu persatuan dan kesatuan dari berbagai kerajaan belum menjadi satu. Sementara itu, kaum penjajah terus menggunakan politik David et Impere kepada para pejuang, sehingga pada masa itu kita belum mampu memperjuangkan atau memproklamasikan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang merdeka. Nah, yang kedua adalah periode pergerakan nasional. Nah, pada periode ini hal yang ingin dicapai adalah untuk membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia atas pentingnya kesadaran untuk bersatu. Nah, perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia pada periode ini memang belum membawa kemerdekaan Indonesia. Namun, hal yang patut diperhatikan. Nah, pada masa pergerakan nasional, bermula sekitar abad ke-20, muncul kesadaran atas pentingnya persatuan rakyat dan pergerakan yang terorganisir. Sehingga lahirlah beberapa organisasi, antara lain Sarekat Dagang Islam, Intisbart. Namun, awal kebangkitan pergerakan nasional secara terjadinya Budi Utomo terbentuk pada tahun 1908. Organisasi adalah organisasi modern pertama yang terbentuk di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga adalah periode masa pendudukan Jepang. Nah, pendudukan Jepang di Indonesia memberikan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan jumlah korban yang kurang lebih 400.000 jiwa. Namun perasaan senasib sebagai bangsa terjajah memperkuat keinginan bersama untuk mencapai kemerdekaan. Rasa kesatuan sebagai bangsa yang tinggal dalam wilayah Nusantara dan keinginan untuk menikmati kemakmuran dan keadilan sebagai sebuah negara. Berkobarnya semangat dan komitmen kebangsaan begitu tampak dalam dari golongan muda, seperti Wikana dan Yusuf Kanto. Golongan muda berperan besar dalam peristiwa Rengas Dengklok yang mendorong Soekarno dan Muhammad Hatta mempersiapkan dan memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yang keempat adalah periode proklamasi dan perang kemerdekaan. Nah, puncak perjuangan rakyat Indonesia adalah proklamasi kemerdekaan yang berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah ratusan tahun berjuang, akhirnya rakyat Indonesia memiliki sebuah negara yang merdeka. Kemerdekaan Indonesia ini tidak diterima begitu saja oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Terjadilah perang kemerdekaan yang bertujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, Belanda mengakui semangat dan komitmen kebangsaan rakyat Indonesia pada tahun 1945.
Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Belanda mengakui Indonesia sebagai negara merdeka yang duduk sederajat dengan negara lain di dunia. Dan yang terakhir adalah periode mengisi kemerdekaan. Nah, memasuki masa kemerdekaan tanpa adanya serangan dari penjajah, semangat dan komitmen kebangsaan rakyat Indonesia justru semakin diuji. Bangsa Indonesia wajib menjaga kemerdekaan yang telah direbut dengan susah payah dan penuh perjuangan. Rakyat Indonesia secara bersama-sama dengan semangat dan komitmen kebangsaan bertekad menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang maju, negara yang besar, dan juga mempunyai peran penting bagi dunia internasional. Nah, dalam mewujudkan sebuah negara yang maju, bangsa Indonesia memiliki sejumlah nilai yang berkaitan dengan semangat dan komitmen kebangsaan. Adapun adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jiwa semangat yang merdeka, jiwa nasionalisme, jiwa patriotisme, serta memiliki harga diri sebagai warga yang merdeka. Nah, itulah sedikit pembelajaran tentang semangat dan komitmen kebangsaan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Semoga ini mendapat pelajaran bagi teman-teman semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.